Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Danis Channel sahabat, yaitu channel yang membahas seputar budidaya ikan lele. Sebelum saya lanjut atau ke pokok pembahasan sahabat, harapan saya sahabat-sahabat dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Apabila sahabat-sahabat ada yang kurang sehat atau yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya lekas diangkat dan lekas diberi kesembuhan, bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sahabat. Apa itu pertanyaannya? Banyak yang bertanya, kenapa Mas, saya setelah tebar bibit lele kemudian banyak yang mati. Nah, ini pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara pencegahan dan bagaimana cara mengatasi supaya lele yang barusan kita tebar itu tidak mengalami kematian secara massal. Kalau ada kematian 1 atau 2 itu wajar sahabat. Cuman kalau setelah kita tebar mengalami 100, 200 bahkan semuanya mati, itu ada kesalahan dalam budidaya ikan lele. Nah, baik, langsung ke pokok pembahasan sahabat. Di sini saya akan membahas penyebab kematian bibit lele setelah minggu pertama banyak yang mati. Penyebab-penyebab itu antara lain: 1. Karena kolam Anda belum disterilisasi. Nah, ini yang perlu sahabat-sahabat pahami, khususnya para pembudidaya ikan lele pemula. Di sini dalam berbudidaya lele, sebelum kita menebar benih, kita harus mempersiapkan kolam dan air kolamnya. Cara mensterilisasi air adalah salah satunya menggunakan bahan-bahan organik atau bahan-bahan yang ada di lingkungan kita. Nah, ini biasanya saya menggunakan ketepok pisang sahabat, ketepok pisang yang kita cincang, kemudian kita masukkan ke kolam. Terus bahan yang kedua yang biasa saya gunakan adalah daun pepaya. Daun pepaya kita cincang juga, kemudian kita kasih probiotik. Probiotik yang biasa saya pakai, biasanya saya menggunakan M4 yang warna kuning. Kemudian pakai tetes tebu. Yang ketiga, saya menggunakan garam rosok atau garam dapur secukupnya. Itu cara pensterilisasi air kolam sebelum kita tebar. Setelah bahan-bahan semua kita masukkan ke dalam kolam, kita tunggu atau kita biarkan kurang lebih 3-5 hari supaya bahan-bahan itu bisa membusuk. Setelah 3-5 hari kemudian kita kuras airnya dan kita bersihkan di dasar-dasar kolamnya. Kemudian kita isi kembali dengan air dengan ketinggian menyesuaikan sahabat. Kalau saya biasanya pakai ketinggian air untuk tebar pertama itu kurang lebih 40-50 cm. Yang kedua itu adalah air belum siap. Nah, di sini yang dikatakan air belum siap itu apabila sahabat-sahabat mau tebar hari itu atau bibit teman-teman itu datangnya hari ini, kita ngisi airnya hari ini juga. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Apabila kita tebarnya hari ini, kita harus mengisi air kurang lebih 24 jam sebelum kita tebar benih. Itu nanti benihnya akan
mudah atau tidak stres apabila kita mendiamkan airnya kurang lebih 24 jam sebelum kita tebar benih. Poin ketiga, pengiriman benih atau bibit lele terlalu jauh. Nah, ini yang perlu sahabat-sahabat pahami apabila sahabat-sahabat ingin budidaya lele dalam proses pembesaran, kita harus mencari tempat pembibitan atau pembenihan lele di sekitar sahabat-sahabat semua. Apabila di sekitar sahabat-sahabat itu tidak ada pembenihan atau tempat pembenihan ikan lele, sahabat-sahabat juga bisa beli di lokasi yang agak jauh. Harus benar-benar memenuhi syarat standarisasi untuk pengiriman bibit lele. Poin yang keempat, pengiriman terlalu padat. Nah, maksud dari pengiriman terlalu padat ini adalah apabila kita membeli bibit lele, kita taruh di drigen, itu kepadatan harus kita benar-benar atur. Nah, ini contohnya saya biasanya menggunakan drigen 30 kilo. Nah, kalau drigen 30 kilo itu kurang lebih memuat 2000 sampai 2500 ekor. Jadi kalau kita melebihi dari 2000 itu akan berpengaruh pada ikan lele. Nah, itu sahabat yang poin keempat. Poin kelima, bibit sakit dikirim. Nah, ini kalau kita membeli ikan lele atau benih lele, kita benar-benar selektif sahabat. Sebaiknya sahabat-sahabat datang langsung ke pemijah atau ke pembudidaya pembibitan, kita pilih lele yang benar-benar sehat. Karena apabila bibit yang kita beli itu sakit sahabat, otomatis sampai rumah atau kita taruh di kolam itu akan mengalami kematian. Bahkan bibit sakit pun kalau kita pindah ke kolam sampingnya itu akan otomatis tewas sahabat atau innalillahi. Jadi di sini kita harus benar-benar perhatikan benih-benih lele yang sehat karena faktor bibit itu sangat berpengaruh. Langkah yang keenam atau poin yang keenam adalah pemberian pakan terlalu banyak pada masa adaptasi. Nah, ini yang tidak kalah penting, poin yang keenam, apabila kita membeli bibit, tahap-tahapan dari awal sampai nomor 5 itu sudah memenuhi syarat, tetapi apabila sahabat-sahabat tidak memperhatikan poin yang keenam, ini juga akan berakibat fatal. Pemberian pakan terlalu banyak pada masa adaptasi. Nah, di sini saya jelaskan, apabila kita baru menebar benih ke kolam baru, jangan langsung kita beri pakan. Nah, ini jangan langsung kita beri pakan. Prosesnya seperti ini sahabat. Setelah benih kita ambil dari pemijah, kemudian kita tebar ke kolam yang sudah kita sediakan, kita diamkan atau kita jangan beri makan kurang lebih 24 jam. Contohnya seperti ini. Kita nebarnya sore hari, kita baru bisa kasih makan besok sore. Nah, itu sahabat. Intinya 24 jam atau minimalnya 12 jam. Dan waktu pertama kita ngasih makan itu jangan terlalu banyak. Setelah 24 jam atau 12 jam kita beri makan sedikit. Nah, ini kita beri makan sedikit, intinya semua ikan yang ada di kolam itu dapatlah, intinya pokoknya jangan terlalu kenyang. Intinya 3 hari pertama kita beri pakan, yang penting dia makan semua. Intinya kita beri makan sedikit aja. Nah, itulah sahabat poin-poin penyebab kematian bibit lele dan bagaimana cara proses mengatasinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit bisa bermanfaat. Kita di sini belajar bareng-bareng sahabat. Intinya saya bukan menggurui sahabat-sahabat. Intinya saya berbagi pengalaman apa yang saya bagikan ini supaya sahabat-sahabat bisa mengambil ilmu yang saya sampaikan di video ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di Danis Channel selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Danis Channel.